Kemudian wa fi hadits Ibnu Mas'ud al-isyarah ila anna ba'd al-adwiyati la ya'lamuha kullu ahadin. Di sini dari hadis Ibnu Mas'ud juga riwayat Imam Ahmad tadi disebutkan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Di sini ada isyarat bahwasanya apa? Gak semua penyakit obatnya itu tersikap untuk semua pengobat, untuk semua orang. Ada orang yang tahu, ada yang gak tahu. Ya, misalnya penyakit katakan hepatitis B. Orang ini bisa menemukan obatnya, yang lain belum ketemu. Yang lain belum bisa menyingkapnya. Kenapa? Karena Allah lah yang menyingkapkan ilmu untuk dia dari satu penyakit. Dan ini termasuk rahasia takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha kulluha itsbatul asbab. Di sini menunjukkan bahwasanya kita perlu mengimani sebab. Allah jadikan sebab, Allah jadikan akibat. Kita sakit karena sebab. Saya kena flu karena sebab. Sebab saya kebanyakan konsumsi lembab-lembab. Numpuk kelembapan. Ini contoh. Saya menjerumuskan diri pada sebab. Ya, saya imani. Kemudian akibatnya seperti ini. Maka untuk mengobatinya, hilangkan sebab. Sebabnya di stop dulu. Ambil sebab lawannya. Kalau dingin berarti konsumsi yang panas. Misalkan Husnul Hindi. Ya, itu rumus simpelnya. Dan barang siapa, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apa kata beliau? Man nafa al-asbab faqad sabba hikmat Allah. Barang siapa yang menafikan sebab, berarti dia telah mencela hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus mengimani sebab. Allah jadikan sebab, Allah jadikan akibat. Dan semua itu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sana ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebab, ada musabbab. Ada musabbib. Sebab kita menjerumuskan di mana? Sebab. Musabbibnya akibat. Gejala-gejalanya. Kemudian musabbabnya. Jadi ada sebab, kita menjerumuskan diri pada sebab. Kemudian ada musabbab. Musabbab ini apa? Akibat dari sebab. Atau gejala karena sebab. Yang berikutnya ada musabbib. Dan musabbib itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan sebab, akibat. Allah menjadikan penyakit, Allah menjadikan obat. Wa anna dzalika la yunafi at-tawakkul. At-tawakkul 'ala Allahi liman i'taqada annaha bi'idnillahi wa bitakdirih. Dan di sini menunjukkan kita mengambil sebab bukan berarti meniadakan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ini menunjukkan apa? Keyakinan kita kepada Allah tentang adanya izin Allah dan takdirnya. Wa annaha la tanja'u bidawatiha bal bima qadarallahu ta'ala fiha. Di sini bahwasanya gak akan manfaat, gak akan berasar, gak akan berdampak zat sesuatu, zat sebab. Contohnya dokternya, terapisnya, herbalisnya, sinsenya, obatnya, herbalnya, jenis terapinya, dengan zatnya gak akan bermanfaat. Dengan zatnya. Tapi apa? Dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditadaburi. Jadi kita sembuh bukan apa? Zatnya dokter, zatnya herbalis, zatnya terapis. Bukan. Zatnya obat kimianya, zatnya obat herbalnya, zatnya jenis terapinya. Bukan. Tapi apa? Kita disembuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dokternya, sinsenya, terapisnya, obatnya, herbalnya hanya perantara sebab. Walaupun dengan Al-Quran. Ada orang sakit diterapi dengan Al-Quran. Kita sembuh bukan karena apa? Zatnya Al-Quran. Tapi kita sembuh dengan apa? Melalui terapi ruqyah. Ya, kita sembuh atas apa? Takdir Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dawa'a qad yanqalibu da'an idza qadarallahu dzalik. Dan bisa jadi obat itu akan berbalik menjadi penyakit. Ini padahal obat akan berbalik jadi penyakit. Jika apa? Jika Allah berkehendak. Masya Allah. Ini ilmu tauhid.